Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah filsafat. Yang pertama, pada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman pra-Yunani kuno itu terjadi pada abad ke-15 sebelum Masehi. Di zaman ini manusia belum mengenal peralatan yang kita kenal pada zaman sekarang. Pada zaman pra-Yunani kuno ini terdapat sisa-sisa peradaban, yaitu pertama alat-alat batu, sisa-sisa beberapa tanaman, tempat-tempat penguburan, sisa-sisa tulang-tulang manusia, sisa-sisa tulang belulang hewan, dan gambar-gambar tua. Pada zaman ini manusia menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari batu. Di zaman ini juga ditandai oleh 5 kemampuan. Yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman yang diterima secara fakta. Yang ketiga, kemampuan menentukan acak dan sistem bilangan. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender. Yang kelima, kemampuan meramalkan peristiwa berdasarkan peristiwa sebelumnya sudah pernah terjadi. Yang kedua itu zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno ini sendiri dianggap sebagai zaman keemasan, karena pada zaman ini orang-orang bebas mengeluarkan ide dan pendapat. Pada zaman ini juga sudah mulai tidak percaya lagi kepada mitologi, dan pada masa ini dianggap sebagai masa gudang ilmu filsafat. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa itu yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga itu abad pertengahan. Abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Pada zaman ini hampir semua ilmuwan itu adalah para teolog. Jadi aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan atau mendukung kepada agama. Yang keempat itu zaman Renaissance. Zaman ini disebut juga dengan zaman peralihan atau zaman kebangkitan, karena pada zaman ini kebudayaan mulai berubah menjadi modern dan terbebasnya pemikiran dari dogma-dogma agama. Pada zaman ini bisa juga diartikan sebagai zaman dilahirkannya kembali sebagai manusia yang terus untuk berpikir. Di zaman ini juga mulailah ditemukan penemuan ilmu pengetahuan yang modern. Yang kelima itu zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sudah dirintis pada zaman Renaissance. Hal itu ditandai dengan adanya penemuan-penemuan di dalam bidang ilmiah. Ada 3 sumber pokok yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa dengan pesat, yaitu yang pertama, hubungan antara kerajaan Islam di Semenanjung Liberia dengan negara-negara di Eropa. Yang kedua, perang salib yang terulang sebanyak 6 kali. Tidak hanya menjadi peperangan fisik, tetapi juga, namun menjadikan tentara dan para serdadu Eropa yang di negara itu menyadari adanya kemajuan negara-negara Islam. Pada tahun 1453, Istanbul jatuh ke tangan bangsa Turki, sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia atau negara-negara lain. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern adalah René Descartes. Yang keenam itu zaman kontemporer. Zaman kontemporer ditandai dengan adanya teknologi canggih yang dimulai dari penemuan komputer, ilmu komunikasi, satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Spesialis ilmu-ilmu semakin mendalam dan tajam. Pada zaman ini, fisika menduduki tempat yang paling tinggi dan yang paling banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta.